Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat para pengurus komisariat atau cabang UIN Wali Songo dan juga para panitia penyelenggara PKD di UIN Wali Songo yang saya hormati dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan menerangkan atau saya akan menjelaskan tentang korelasi paradigma PMI dalam tataran gerakan mahasiswa. Oke, langsung saja. Paradigma menurut Thomas Kuhn, salah satu pemikir sosiologi, diartikan sebagai suatu landasan berpikir yang digunakan sebagai konsep dasar para ilmuwan dalam melakukan studinya. Dan dikarenakan banyaknya definisi tentang apa itu tentang paradigma, maka di dalam PMI perlu adanya suatu konsep berpikir untuk menyatukan bersama apa pengertian paradigma itu. Kemudian di dalam PMI, paradigma diartikan sebagai titik pijak untuk menentukan cara pandang, menyusun sebuah teori untuk sebagai pertanyaan, dan juga merumuskan sebuah permasalahan yang nantinya untuk kebaikan PMI. Jadi di situ akan ada evaluasi tentang PMI sendiri melalui paradigma itu. PMI seiring berjalannya waktu telah banyak mengalami perubahan paradigma. Yang pertama adalah paradigma arus balik masyarakat pinggiran. Paradigma ini muncul dikarenakan adanya perubahan waktu Orde Baru terhadap format politik yang ada di Indonesia. Jadi ada perubahan dari Orde Lama, kemudian di Orde Baru terjadi perubahan format politik di saat itu. Dan ciri-ciri umumnya tidak jauh berbeda dengan negara kapitalis pinggiran. Dengan melihat realitas tersebut, maka dari situ PMI menggunakan paradigma ini untuk mengadvokasi masyarakat dan free market idea, yaitu secara pengertian transaksi gagasan yang sehat dan dilakukan oleh individu-individu yang bebas kreatif sebagai hasil dari proses liberasi dan independensi. Seperti itu. Dan yang kedua adalah paradigma kritis transformatif. Pada periode itu, sahabat Saiful Bahri Ansori, di situ diperkenalkan paradigma kritis transformatif. Pada hakikatnya, prinsip-prinsip dasar paradigma ini tidak jauh berbeda dengan paradigma arus balik gerakan PMI waktu itu. Akan tetapi, lebih terkonsentrasi di aktivitas jalanan dan wacana kritis, semangat perlawanan terhadap negara dan juga perlawanan tentang kapitalisme global masih mewarnai gerakan PMI ini. Menurut kamus populer, yang dimaknai kritis adalah teliti dan juga tajam dalam menanggapi kebijakan-kebijakan yang ada pemerintahan. Sedangkan transformatif diartikan sebagai berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kritis transformatif di sini adalah mempunyai sifat atau mempunyai pemikiran yang kritis dan juga tajam terhadap perkembangan zaman yang ada. Kemudian yang ketiga adalah paradigma arus balik berbasis realitas. Pada masa kepengurusan sahabat Heri Haryanto Azumi, secara masif, paradigma gerakan PMI masih kental dengan nuansa perlawanan frontal, baik terhadap negara maupun terhadap kekuatan kapitalis internasional, sehingga gerakan taktis strategis di dalam PMI sendiri malah sulit terbaca. Nah, di situ malah dari pergerakan PMI sendiri sulit untuk untuk lebih dikembangkan. Nah, kemudian PMI beralih kembali ke paradigma kritis transformatif. Ada beberapa alasan kenapa sih PMI kembali menggunakan paradigma kritis transformatif. Alasan yang pertama adalah masyarakat Indonesia saat ini masih terbelenggu oleh nilai-nilai kapitalisme modern. Terus yang kedua, masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang plural, baik secara etnis, budaya, dan juga kepercayaan. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah menggunakan sistem yang represif dan otoriter. Terus yang keempat, kuatnya belenggu dogmatisme agama. Seperti itu. Setelah kita menelusuri alasan-alasan
kenapa PMI kembali menggunakan paradigma kritis transformatif. Setelah kita menelisik perkembangan paradigma di PMI dari masa ke masa, coba kita lihat gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa mulai tumbuh zaman Orba. Di situ adanya kebijakan tentang NKKBKK. Tujuan kebijakan tersebut adalah untuk menjinakkan pergerakan mahasiswa yang dinilai sangat kritis dan keras terhadap kebijakan pemerintah. Dengan kebijakan tersebut, mahasiswa menjadi terfokus dengan kuliah dan didik menjadi mahasiswa yang pragmatis. Hal tersebut menjadikan mahasiswa tidak kritis dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Mahasiswa hanya terfokus bagaimana caranya mendapatkan IPK yang bagus atau mendapatkan nilai yang bagus di perkuliahan, tapi lupa tugas mereka sebagai menjadi mahasiswa, seperti itu. Ya, walaupun itu tidak salah ya, akan tetapi menurut saya itu kurang tepat, karena ketika kita mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi, itu alangkah lebih baik kita juga menggunakan pendidikan tersebut untuk sesama. Jadi tidak menggunakan pendidikan tersebut hanya untuk diri kita sendiri. Dan lucunya di situ ada salah satu universitas yang ada di Solo itu, ketika mahasiswa mengadakan diskusi di wilayah kampus, di situ mahasiswa yang mengadakan diskusi di situ malah kayak merasa terancam. Karena apa? Di situ mereka malah dibubarkan oleh pihak kampus. Nah, sebenarnya kenapa sih mahasiswa terlalu disudutkan oleh diskusi-diskusi yang semacam itu? Apakah mengganggu mereka? Kenapa mereka selalu berpikiran seperti itu? Sampai-sampai mahasiswa di situ sampai dibubarkan oleh dari pihak kampus seperti itu. Itu Satpam. Dan ada lagi ini, salah satu universitas yang Solo juga berbeda. Di situ mahasiswa di situ ketika mengadakan diskusi tentang kebijakan-kebijakan baik dari kampus maupun di luar kampus, mereka sampai diintai oleh Intel. Jadi di situ kenapa kok bisa Intel bisa masuk di dalam kampus? Ada info seperti apa kok mereka bisa masuk di situ? Dan untungnya di situ mahasiswa menyadari bahwa mereka sedang diintai oleh para Intel seperti itu. Nah, sebenarnya ada permasalahan apa sih kok mereka sampai mengintai mahasiswa seperti itu? Apakah mereka berpikir bahwa mahasiswa itu suatu pemuda yang mengacaukan negara? Apakah seperti itu? Di sini PMI hadir dengan paradigma yang kritis transformatif untuk menjawab tantangan zaman, dengan kritis menanggapi kebijakan dari pemerintah yang tidak pro atau tidak berpihak kepada kaum mustadafin, dan juga harus selalu bertransformasi. Di situ harus ada evaluasi untuk berkembangnya PMI. Nah, yang perlu dipikirkan adalah dengan paradigma seperti ini, apakah sudah tepat atau apakah kita akan tetap menggunakan paradigma kritis transformatif seperti ini? Ini adalah salah satu pemikiran saya atau salah satu tulisan saya dengan perkembangan yang sangat pesat seperti ini. Ketika kita masih menggunakan paradigma kritis transformatif, ketika di situ kurang relevan, kenapa kita tidak dari PMI sendiri, kenapa kita tidak memikirkan suatu ranah gerak yang baru tentang paradigma tersebut? Apakah kita akan bertahan di paradigma 4 ini, ataukah kita mempunyai gagasan yang baru tentang paradigma dengan sesuai kondisi realitas seperti ini? Mungkin seperti itu. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.